Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas tolong dibantu memimpin baca doanya. Ya, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada enggak siswa yang absen atau tidak hadir? Desi Aprilia, Desi Puspitasari, Devi Rosalia, Kristina Niken Pawestri, Layinatul Hoiriah, Melani Ayu Putri, Clarita Mezarti, Melisa, Lanis Novita Meini, Mulyono, Nusirwan, Nurika Pitrawati, Nur Hasanah, Ria Andrianis, Wahyu Sekar Larasati, Yasiri Rizky. Kita hadir semua ya pada pagi hari ini. Ya, yang tidak hadir hanya si Nihil. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang bunga dan bagian-bagiannya. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi kita pada minggu lalu, yaitu sistem ekskresi. Kira-kira ada yang ingat nggak sistem ekskresi itu apa? Ayo, yang tahu silahkan tunjuk tangan. Jangan berebut ya. Ya sih, silahkan. Nah, benar. Sistem ekskresi itu adalah sistem pembuangan zat sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh atau sudah tidak bermanfaat lagi bagi tubuh. Nah, materi kita kan pada pagi hari ini tentang bunga dan bagian-bagiannya. Nah, adapun tujuan kita belajar tentang materi ini adalah untuk mengetahui tentang klasifikasi dari bunga, terus mengetahui bagian-bagian bunga, dan juga mengetahui fungsi dari bagian-bagian bunga itu sendiri. Oke. Nah, baik, Ibu akan mulai materi kita pada pagi hari ini, yaitu bunga dan bagian-bagiannya. Nah, anak-anak sekalian, ada nggak yang tahu kalau bunga itu tuh apa? Nah, betul sekali Desi Aprilia, bunga itu merupakan alat perkembangbiakan. Oke, Ibu perjelas, bunga merupakan alat perkembangbiakan atau alat reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Nah, butik itu akan diserbuk oleh siapa? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Siapa yang bisa mereproduksi butik? Nah, benar sekali Desi Puspita, butik itu akan diserbuk oleh serbuk sari yang nantinya akan mengalami yang namanya pembuahan dan akan menghasilkan biji. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi dari bunga. Nah, klasifikasi dari bunga ini ada dua. Apa coba? Ya, klasifikasi dari bunga itu berdasarkan
bagian kelengkapan dari bagian-bagian si bunga itu, dan juga berdasarkan alat berkembang biaknya. Nah, seperti apa sih yang berdasarkan kelengkapan alat bagian-bagiannya itu, dan contohnya itu ada apa aja? Dia terbagi menjadi berapa gitu. Kalau untuk yang berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, ini terbagi menjadi dua. Apa aja? Nah, yang pertama ada bunga lengkap, dan yang kedua ada bunga tidak lengkap. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan nggak bunga lengkap itu seperti apa dan bunga tidak lengkap itu seperti apa? Nah, benar sekali Nur. Kalau bunga yang lengkap itu contohnya adalah bunga sepatu. Nah, bunga sepatu itu kenapa bisa dikatakan lengkap? Karena dia memiliki semua organ atau semua bagian dari bunga. Itu apa aja? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira bunga lengkap itu seperti apa, bunga tidak lengkap itu seperti apa? Tadi sudah dijawab sih contoh bunga dari bunga lengkap itu sama si Nur, yaitu bunga sepatu. Nah, bagian-bagiannya itu adalah, kalau untuk bunga yang lengkap ya, dia meliputi putik, benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dan juga tangkai bunga. Coba Mulyono tolong diulang lagi yang barusan saya sebutkan. Nah, kan kurang memperhatikan. Makanya kalau di kelas tuh harus diperhatikan gurunya. Kebiasaan itu di kelas kayak gitu. Jadi karena kita sistem daring kayak gini ya, jadi harus diperhatiin. Jaringannya juga kadang susah, kurang stabil. Nah, bagian-bagian dari bunga itu yang bunga lengkap, dia ada putik, ada benang sari, ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, dan juga ada tangkai bunga. Nah, untuk selanjutnya, untuk bunga yang tidak lengkap, kira-kira seperti apa itu bunga tidak lengkap? Ada yang bisa bantu jelaskan? Atau ada yang sudah tahu sebelumnya? Oh iya, belum tahu. Baiklah, akan Ibu jelaskan bunga yang tidak lengkap itu seperti apa. Nah, bunga tidak lengkap itu kebalikan dari bunga lengkap itu. Kalau bunga yang lengkap kan dia memiliki semua organ pada bagian-bagian bunga. Nah, kalau untuk bunga yang tidak lengkap ini, dia tidak memiliki salah satu dari bunga. Misalnya saja dia tidak memiliki benang sari atau tidak memiliki putik. Nah, seperti itu. Ada yang bisa mencontohkan contoh bunganya itu seperti apa?
sekali Nurika. Untuk bunga yang tidak lengkap ini dia ada bunga jantan dan bunga betina, karena bunga jantan dan bunga betina itu dia kan tidak memiliki salah satu dari organ itu, karena kalau untuk bunga si jantan dia hanya memiliki organ atau alat berkembang biakan pada si jantan saja, sedangkan yang betina dia hanya memiliki alat berkembang biakan pada betina saja. Nah, untuk selanjutnya yang bagian kedua ya, berdasarkan alat berkembang biakannya. Nah, itu kira-kira apa? Ada yang bisa? Kalau untuk alat berkembang biakannya itu dia terbagi menjadi 3. Dia ada bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Nah, bunga sempurna itu seperti apa? Kira-kira ada yang tahu? Nah, benar sekali Ella. Bunga sempurna itu adalah dia hampir sama ya dengan bunga lengkap. Kalau bunga sempurna dia tuh dalam satu bunga dia memiliki organ ganda, organ perkembangbiakan jantan dan juga betina. Jadi dia dalam satu bunga memiliki 2 alat perkembangbiakan sekaligus. Ada si benang sari, ada si putih. Jadi kalau untuk selanjutnya ada bunga betina. Nah, bunga betina itu bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan pada bunga betina saja. Kira-kira ada yang tahu nggak alat perkembangbiakan pada bunga betina? Ayo, coba Nusirwan, alat perkembangbiakan pada bunga betina apa? Ya, pintar sekali. Alat perkembangbiakan pada bunga betina itu adalah putik. Nah, selanjutnya ada bunga jantan. Ada yang tahu nggak bunga jantan itu seperti apa? Nah, benar sekali Clarita. Kalau bunga jantan itu kebalikan dari bunga betina. Kalau bunga jantan ini dia hanya memiliki satu organ perkembangbiakan saja, yaitu benang sari. Ya, benang sari kan alat perkembangbiakan pada bunga jantan. Nanti tolong dicatat ya yang ibu catat ini. Kalau enggak harus bisa ngeringkas materi yang ibu sampaikan. Sampai sini paham? Oke. Coba ulangi lagi Melani, gimana tadi dari awal sampai sekarang, jelaskan secara singkat. Mulai dari pengertian bunga itu apa, klasifikasinya, dan juga pembagian-pembagiannya ya. Boleh dibantu? Siapa yang mau boleh tunjuk tangan. Ibu mau lihat sebatas mana pemahaman kalian dari materi yang sudah ibu sampaikan. Ini belum semua ya, baru batas klasifikasi dari bunga saja. Ya, benar yang dikatakan sama Mei. Berarti cukup menyimak ya Mei, bagus. Kalau bunga itu merupakan alat perkembangbiakan atau alat reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Nah,
teman-teman selanjutnya gimana? Ada yang bisa mengulang materi yang Ibu sampaikan tadi? Ya, saudari Niken. Nah, betul sekali. Putik itu nanti akan diserbuk oleh serbuk sari dan akan mengalami yang namanya pembuahan dan nanti akan menghasilkan biji. Coba ya sih jelaskan apa dari klasifikasi bunga tadi. Bisa? Oke, silakan. Iya, benar sekali. Berdasarkan klasifikasinya, dia terbagi menjadi dua. Nah, yaitu ada berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga, dan yang kedua berdasarkan alat perkembangbiakannya. Dan yang berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu bunga tidak lengkap dan bunga lengkap. Nah, untuk selanjutnya yang berdasarkan alat perkembangbiakannya itu terbagi lagi menjadi tiga. Itu ada bunga sempurna, ada bunga jantan, dan juga ada bunga betina. Oke, Ibu rasa yang bagian klasifikasi bunga ini kalian sudah cukup paham, karena materinya memang lumayan mudah dipahami ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Sudah ada yang mencatat atau sudah ada yang membuat rangkuman dari apa yang Ibu sampaikan tadi? Nah, bagus. Jadi bisa Ibu hapus ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian dan fungsinya ya. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, itulah ada beberapa bagian dari bunga yang di awal tadi sudah Ibu jelasin, yaitu ada mahkota bunga, ada putik, ada benang sari, ada telapak bunga, dan juga ada tangkai bunga. Nah, kira-kira ada yang bisa jelasin nggak mahkota itu apa, fungsinya juga apa? Coba Desi Aprilia. Betul ya yang dibilang sama Desi Aprilia itu, mahkota bunga dia merupakan bagian bunga yang berwarna. Nah, dia ini berfungsi untuk menarik perhatian si serangga untuk membantu proses penyerbukannya. Nah, untuk selanjutnya ada putik. Putik itu apa coba? Silahkan Desi Puspita. Iya, benar sekali. Putik itu dia merupakan organ perkembangbiakan pada bunga betina. Nah, selanjutnya ada benang sari.
Nah, benang sari ini merupakan organ dari bunga yang merupakan alat perkembangbiakan pada bunga jantan. Nah, untuk selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu merupakan bagian bunga yang berwarna hijau, yang dia tuh berfungsi untuk melindungi bunga pada saat bunga itu belum mekar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu dia berfungsi sebagai penopang dari penopang si bunga itu. Jika ada angin, dia tidak mudah terbawa oleh angin. Kira-kira paham nggak? Belum paham? Oke, Ibu kasih gambaran secara langsung ya. Nih, ini kan ada bunga sepatu. Bunga sepatu ini kan bunga sempurna atau bunga lengkap. Nah, ini yang disebut sama Desi Aprilio tadi mahkota. Mahkota ini merupakan bagian bunga yang berwarna. Bagian bunga yang berwarna ini dia berfungsi. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menarik si serangga dan membantu proses penyerbukan. Jadi karena dia berwarna, jadi serangga itu kan tertarik. Jadi serangga itu hinggaplah di sini. Dan ketika serangga hinggap, secara tidak langsung serangga itu membantu proses penyerbukan. Nah, selanjutnya ada putih ya. Coba putih, bagian putih yang mana coba? Nah, benar sekali Desi Puspita. Yang atas ini merupakan bagian dari putih. Nah, untuk selanjutnya benang sari itu yang mana? Coba Nurika Fitrawati, benang sari itu yang mana? Ya, benar, benang sarinya adalah ini yang ada bagian-bagian kuningnya. Itu merupakan alat perkembangbiakan pada bunga jantan ya. Kalau yang Desi Puspita tadi, yang bagian putih ini itu merupakan alat perkembangbiakan pada bunga betina. Nah, untuk selanjutnya ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini yang dia bagiannya berwarna hijau, yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika bunga itu belum mekar. Ini seperti ini contohnya. Dia akan melindungi bunga ketika bunga itu belum mekar. Ini fungsi dari si kelopak bunga. Nah, kalau untuk selanjutnya ada tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini fungsinya untuk apa? Nah, tangkai bunga ini dia berfungsi untuk menopang bunga. Jadi supaya si bunga ini bisa kuat lah ya, ketika dia ada angin dia tidak mudah terbawa oleh angin. Bisa dipahami dengan contoh bunga ini dari bagian-bagian dan juga fungsinya. Oke, silahkan coba Devi Rosalia, maaf salah namanya ya. Desi siapa? Devi Rosalia. Nama kalian tuh sedikit sama, jadi susah saya menyebutkannya. Terbalik-balik. Ya, silakan Devi. Ya, benar Devi. Nah, ini adalah bagian
mahkota bunga, dia bagian yang berwarna dan dia berfungsi untuk menarik perhatian dari si serangga untuk membantu proses penyerbukannya. Nah, proses penyerbukannya itu kan juga nggak secara langsung ya. Ketika serangga hinggap, secara nggak langsung kan serangga itu sudah membantu penyerbukan dari si bunga ini. Nah, selanjutnya ini ada putik yang bagian di atas ini ya. Itu merupakan alat perkembangbiakannya pada si bunga betina. Dan yang selanjutnya ini ada yang warna-warna kuning ini merupakan benang sari. Dia ini alat perkembangbiakan pada bunga jantan, benang sari ini kan. Nah, untuk selanjutnya ini ada kelopak bunga. Dia berfungsi untuk melindungi bunga ketika bunganya belum mekar. Nah, contoh bunga yang belum mekar seperti ini. Di bagian yang warna hijau yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika belum mekar. Nah, untuk selanjutnya tangkai itu dia berfungsi untuk menopang bunga dan melindungi bunga ketika ada angin. Jadi bunga ini tidak mudah terbawa oleh angin. Nah, bagus ya, udah mulai paham semua. Selanjutnya ada yang tahu nggak penyerbukan itu apa? Coba siapa yang bisa tolong tunjuk tangan, jangan berebut karena kalau berebut suaranya nggak kedengeran dan nggak jelas. Coba Nur Hasanah, Nur atau Ella nih yang mau jawab? Oke, Nur duluan. Penyerbukan itu ya, baik, Ibu perjelas. Penyerbukan itu adalah suatu proses jatuhnya si benang sari di atas kepala si putik. Itu yang dinamakan dengan penyerbukan. Nah, coba Ella tolong ulangi Ella. Penyerbukan itu apa? Ya, benar. Penyerbukan itu adalah proses jatuhnya atau proses peristiwa jatuhnya si benang sari di atas kepala si putik. Nah, kira-kira dari penyerbukan ini siapa saja sih yang dapat membantu? Ada yang tahu nggak? Coba ya sih. Nah, benar. Salah satunya yang dijawab oleh Yasi itu benar ya, Yasi. Kata Yasi yang bisa membantu penyerbukan itu serangga, ada juga angin. Nah, bukan cuma itu sih sebenarnya. Kalau penyerbukan pada tumbuhan ini dia bisa dibantu oleh angin, oleh burung, serangga ataupun manusia. Nah, itu bisa. Untuk contohnya Ibu pakai contoh bunga sepupu lagi ya untuk mencontohkan penyerbukan itu. Ini kan ada bunga. Nah, misalnya ada serangga nih, serangganya hinggap di atas bunga ini. Nah, secara nggak langsung kan si benang sari itu menempel pada bagian tubuh si serangga. Lalu ketika si serangga itu terbang dan hinggap di bunga yang lain, nah secara otomatis atau secara nggak langsung kan si serbuk sari itu akan jatuh di atas kepala si putik karena dia yang sebelumnya sudah hinggap di bunga lain dan serbuk sarinya itu menempel pada bagian tubuh si serangga dan serangga itu pun hinggap ke bunga lain dan pada bunga lain itu si serbuk sarinya akan jatuh di atas kepala si putik. Nah, itu nanti akan mengalami yang namanya pembuahan. Mengalami pembuahan dan nantinya akan menghasilkan biji. Gimana, paham? Belum paham ya? Ini kan ada bunga. Nah, misalnya ada serangga nih, ada serangganya hinggap dan secara benang sari ini
nempel pada bagian tubuh bunga. Salah. Ketika si serangga nih hinggap di sini di bagian bunga, serbuk sarinya ini nempel pada bagian tubuh si serangga. Dan ketika si serangga ini terbang dan dia hinggap lagi nih ke bunga yang lain, nah si serbuk sari ini pun akan jatuh di kepala si putih dan nanti akan terjadi yang namanya penyerbukan atau pembuahan. Nah di situ nanti setelah pembuahan akan menghasilkan biji ya. Gimana? Paham? Coba kalau paham, siapa? Nurika jelasin yang ibu jelasin tadi. Ya, dari serangga hinggap di bunga sepatu ini misalnya kan. Nah, serangganya hinggap, serbuk sarinya ini menempel pada si tubuh serangga itu. Lalu, ketika serangga itu terbang dan dia hinggap di bunga yang lain, serbuk sari dari bunga yang tadi kan nempel tuh di bagian tubuh serangga, dan itu akan jatuh di atas kepala bunga yang baru dihinggapi lagi. Nah, nanti di situ akan terjadi penyerbukan atau pembuahan. Kira-kira bisa mencontohkan nggak bunga sempurna itu apa? Kalau bunga sempurna udah tahu ya, ini contoh dari bunga sempurna yaitu bunga sepatu. Kalau untuk bunga jantan dan bunga betina, ada yang tahu nggak? Belum tahu ya? Oke, ibu akan kasih contoh bunganya. Nih. Coba kira-kira bunga yang jantan yang mana dan bunga betina yang mana? Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba Nusirwan, tahu nggak? Bunga betina dan bunga jantan itu yang mana di salah satu, di yang kedua ini? Salah satunya yang mana? Apakah ini bunga betina? Apakah ini bunga jantan? Atau malah sebaliknya? Oke. Ini merupakan bunga jantan karena dia hanya memiliki benang sari saja. Yang mana benang sarinya? Yang warna kuning-kuning ini. Nah, kalau ini adalah bunga betina. Dia hanya memiliki putik saja di atas ini. Ini sama ya, sama-sama bunga pepaya, tapi meskipun dia sama-sama bunga pepaya, dia berbeda. Yang satunya bunga jantan, yang satunya bunga betina. Nah, kira-kira bisa dipahami. Dan sama satu lagi ya, dari ketiga bunga ini, bisa kan? Oke. Untuk latihannya sebelum ibu tutup ya, sebelum pelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup, ibu akan memberi tugas. Tugasnya itu ada di buku kerja kalian, ada di buku pegangan kalian, ada di handout. Nanti ada tugas apa di materi yang kedua ini, bab 2. Di situ ada 5 soal esai, tolong dikerjakan minggu depan, tolong dikumpulkan ya. Bisa melalui ketua kelas, nanti biar ketua kelasnya mengumpul dengan saya. Mulyana bisa, Mulyana? Ya baik. Sebelum ibu tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang yang pertama itu bunga merupakan alat perkembangbiakan atau alat reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Nah, yang kedua ada penyerbukan. Nah, penyerbukan itu merupakan proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala si putih. Nah, untuk selanjutnya
kesimpulan yang terakhir itu ada dari klasifikasi bunga. Nah, klasifikasi bunga tadi ada dia ada dua ya, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, dan yang kedua berdasarkan alat perkembangbiakannya. Nah, dari yang berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya itu terbagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, untuk yang berdasarkan alat perkembangbiakannya itu dia terbagi menjadi tiga, yaitu bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Oke, Ibu rasa cukup karena waktu kita sudah habis ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, selalu hidup sehat, pesan Ibu selalu hidupnya sehat ya, karena wabah corona ini belum juga usai, masih banyak yang terserang, dan kita juga belum bisa belajar tatap muka secara langsung. Mau tidak mau kita belajar melalui sistem daring dengan menggunakan aplikasi Zoom ini. Mungkin banyak yang belum paham atau sedikit yang bisa memahami karena lumayan susah ya, jaringannya juga kadang jaringannya juga kadang nggak stabil. Jadi bagi yang mau bertanya atau kan kadang macet atau gimana itu. Jadi tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu hidup sehat. Bila perlu mengkonsumsi vitamin C. Jadi konsumsinya kalau pas itu ya buka puasa atau pas mau sahur, karena kita kan lagi puasa. Semoga puasa kita juga lancar, selalu dilindungi oleh Allah. Nah, itulah mungkin yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.